Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 48. Aduh, Hanin meringis saat jidatnya kepentok meja karena ia terlalu buru-buru untuk mengambil ponselnya yang terjatuh. Bian refleks mengelus jidat sang istri. Sakit ya. Kamu sih buru-buru banget, kayak ada rahasia aja di HP-nya. Tangan Hanin ditahan oleh Bian, membuat lelaki itu lebih dulu mengambil benda pipi yang menjadi objek, membuat Hanin tersenyum. Balikin mas. Hanin mencoba mengambil alih ponsel itu, tapi bukan Bian namanya jika langsung memberikan. Bian mengangkat tinggi-tinggi ponsel itu, membuat Hanin semakin sulit meraihnya karena perbedaan tinggi badan mereka. Sekarang Bian bisa melihat dengan jelas apa yang membuat Hanin tersenyum. Lelaki itu pun mengulum senyum, tapi perutnya terasa tergelitik karena apa yang dilihat oleh Hanin. Menyadari perubahan ekspresi Bian membuat wajah Hanin memerah karena malu. Ia menghentakkan kakinya kesal sebelum mengayunkan langkahnya masuk ke kamar. Kok malah ngambek sih? Ini loh makanannya, udah dibeliin masa dianggurin. Bian ikut menyusul ke dalam, melihat Hanin yang malah berbaring membelakanginya sambil memeluk guling. Aku gak lapar. Seriusan? Jadi aku aja nih yang ngabisin semuanya? Habisin aja. Padahal dalam hatinya meronta. Ia merasa sangat kelaparan. Beruntung perutnya tidak berbunyi. Jika sampai perutnya berbunyi, sudah pasti ia akan semakin malu nantinya. Ranjang berderit saat Bian ikut naik. Tangannya terulur, mengelus puncak kepala sang istri. Maaf deh, lain kali aku nggak akan lancang lagi. Aku nggak lihat apa-apa kok. Hanin tidak menjawab. Ia masih diam dan malu. Wajahnya terasa semakin memanas. Bagaimana tidak malu jika yang membuatnya tadi tersenyum itu saat membaca artikel soal cara yang baik untuk melayani suami. Dan Bian membaca itu. Pengantin baru manapun pasti akan malu jika ada di posisi Hanin. Kepergok sedang membaca artikel seperti itu. Meski sebenarnya Hanin tidak perlu malu, karena itu hal yang wajar. Niatnya baik agar bisa belajar untuk menyenangkan suaminya. Ayo, sarapan dulu. Habis itu mau jalan-jalan atau istirahat lagi. Awas ya kalau kamu ketawain aku. Hanin langsung mengancam agar Bian tidak terus-menerus meledeknya, karena lelaki itu pasti tidak akan hanya diam saja. Jiwa kejailannya selalu meronta-ronta, apalagi jika sudah ada objek seperti ini. Namun sebisa mungkin Bian akan menahan. Tapi untuk sementara waktu, karena setelah ini ia tidak akan bisa menjamin. Iya, siapa juga yang ngetawain kamu? Nggak ada yang lucu juga. Ayo sarapan dulu, keburu dingin lu. Akhirnya Hanin pun mengubah posisinya menjadi duduk, namun masih enggan untuk menatap Bian. Bahkan lelaki itu sampai lupa ingin menanyakan soal mantan Hanin yang tadi tidak sengaja bertemu dengan Bian. Mungkin nanti setelah mengingat baru ia akan bicara. Sekarang mood Hanin sedang tidak baik. Keduanya kembali ke balkon, menikmati sarapan di sana ditemani pemandangan pantai di pagi hari. Masih sakit? Tanya Bian hati-hati. Hanin mengangguk sambil menggigit sandwich di tangannya tanpa mendongak. Habis ini beliin aku obat ya. Kembali Hanin mengangguk. Melihat istrinya malah banyak diam daripada bicara, membuat Bian merasa tidak nyaman juga. Ia lebih suka Hanin saat cerewet daripada seperti ini. Tapi Bian harus mengerti, karena beberapa hari ke depan sikap Hanin pasti akan kembali seperti sebelumnya. Mungkin saat ini Hanin masih malu-malu, makanya bicara sangat irit, bahkan seolah-olah enggan untuk memandang Bian. Gimana kabar ayah? Udah mendingan? Udah. Kamu belum jawab soal waktu itu. Tema resepsi kayak gimana yang kamu mau? Obrolan ini lebih baik daripada sebelumnya. Biasa aja. Sebelah alis Bian terangkat.
Biasa gimana? Yang jelas dong. Aku tuh mau bikin resepsi sesuai dengan wedding dream kamu. Apapun yang kamu mau pasti aku turutin. Aku nggak suka kalau ngundang banyak orang. Pengennya cuman keluarga besar sama teman-teman aja. Oke, boleh. Terus apa lagi? Bian bertanya masih dengan fokusnya menatap sang istri. Sedangkan tangannya memegang cup kopi sambil menyesapnya pelan. Selebihnya nggak tahu. Soal gaun sama dekorasi biar mami saja yang pilih. Kok mami sih? Yang jadi pengantin kan kamu, bukan mami. Keke Bian. Soalnya selera mami itu bagus. Sedangkan aku paling nggak bisa kali disuruh milih, Mas. Ya udah. Tapi kalau menurut kamu nggak cocok bilang aja, jangan diem. Kenapa sih kamu irit banget ngomongnya? Masih capek ya? Kalau tahu nggak usah nanya. Han menjawab ketus, tapi Bian lebih suka jika istrinya bersikap seperti ini. Makin gemesin deh kalau lagi ngambek. Tangan Bian langsung ditepis saat akan menjawil dagu Hanin. Jangan pegang. Maunya diem nggak? Iya, jangan galak gitu dong. Setelah itu Bian diam. Kasihan juga melihat mood Hanin semakin buruk. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Mami Safa malah terjadi. Tidak salah jika Mami Safa mengingatkan Bian berkali-kali, karena ia tahu bagaimana karakter anaknya itu. Selesai sarapan, Bian pergi ke apotik membelikan obat untuk Hanin, berharap bertemu lagi dengan Devan. Rasanya ia tidak akan tenang saat tahu ada lelaki yang diam-diam memandangi foto Hanin. Suami mana yang tidak akan cemburu jika lelaki lain mengagumi istrinya? Meski di masa lalu Hanin memiliki hubungan dengan lelaki lain, namun itu seharusnya tidak membuat Bian tak tenang seperti ini. Bukankah ia sendiri yang mengatakan sudah menjadi pemenang karena memiliki Hanin seutuhnya? Bahkan tidak akan ada yang bisa merebut Hanin darinya. Hanin harus tahu jika suaminya itu super protektif dan juga pencemburu akut. Langkah Bian terhenti saat ponselnya berdering. Ia merogoh benda pipi itu dari saku celananya. Nama Sherin terlihat jelas di layar. Saya kan bilang jangan ganggu. Maaf Pak, ini sangat mendesak. Saya butuh persetujuan Bapak karena tidak cukup jika hanya Bu Ivi menyetujui. Bian menarik napas berat lalu berjalan ke arah pohon dan duduk di sana sambil mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Sherin padanya. Beginilah resiko seorang pebisnis. Tidak pernah bisa benar-benar libur karena ada saja masalah kantor yang harus diurus olehnya. Sosok yang ditunggu Bian terlihat keluar dari kantor yang sama dengannya. Ia berjalan memasuki mobil. Bian yang melihat itu hendak menghampiri, namun ada mobil lain yang melintas di depannya. Sialan. Ia mengumpat saat tidak lagi melihat mobil Devan. Tidak lagi melihat mobil yang ditumpangi oleh Devan. Melihat Devan tadi membawa koper, sudah dipastikan jika lelaki itu akan pergi. Jika tidak pulang ke rumahnya, mungkin ia akan pergi ke tempat lain. Masalah mantannya Hanin saja Bian masih pusing seperti ini. Padahal hanya masalah sepele. Mungkin ia terlalu takut kehilangan Hanin. Jadi bagaimana Pak? Saya harap Bapak bisa kembali hari ini juga. Dengan masalah ini pun datang dengan tiba-tiba. Karena Bian mengurut pelipisnya yang terasa berdenyut. Rencana bulan madu panjangnya sepertinya harus kembali ditunda. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Ditunda lagi deh malam pengantinnya. Bulan madunya ditunda. Semoga enggak ya. Mimin sebagai kaum Adam ini ikut-ikutan kesel kalau nggak bisa. Gimana menurut teman-teman? Terima kasih telah mendengarkan. Selamat liburan juga ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.